Jengkol itu bisa menyebabkan kristal. Mitos atau fakta? Kalau makan jengkol seember iya. Tapi kalau jengkolnya kita konsumsi dengan jumlah yang wajar enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan bincang-bincang peng-peng bersama sejawat saya dokter juga. Kali ini yang saya undang itu adalah urologi, spesialis urologi, ya kan? Teman angkatan saya yang sangat aktif di organisasi, jadi ikut CIMSA, AMSA, aktif juga di organisasi kemahasiswaan lainnya, cum laude dan spesialis dan pekerja keras yang handal. Sekarang kerjanya di daerah Pantura mengurusi perbatuan, jadi batu-batu ginjal. Ya benar. Dan ini kita sambut bersama Dokter Wisda. Cocok. Wes. Mantap. Coba kenalkan diri terlebih dahulu, Dok. Jenengan tuh siapa? Oke guys. Jadi saya ini kebetulan dulu teman sangkatan sama Dokter Tirta ya. Kita di UGM ya. Dulu kita sama-sama masih ada apa tuh namanya? Taman Medika ya di tengah ya. Tempat buat nyemplungin orang kalau lagi ulang tahun, cemplungin di tengah gitu ya. Sekarang udah berubah jadi Tahir Foundation Building. Jadi oh iya bener ya. Iya udah nggak ada ya, Pak. Karena aku di sana di Tahir ya. Kita bahas tadi. Jadi dulu saya SMA saya di Magelang, dari SMA Taruna Nusantara, kemudian UTN. Oh jelas. Wah, sangat ngeri ya. Ikastara aja ya. Tadi alumni TN. Ya. Oke, betul. lanjut. Kemudian saya pendidikan TK sampai SMP saya di kota kecil di selatan Jawa Tengah bagian barat, yaitu di Cilacap. Ya, nggak ada yang spesial dari pendidikan SD sampai SMP saya. Terus kemudian saya lanjutkan di UGM, di Fakultas Kedokteran bareng sama Tirta. 2009 masuk, alhamdulillah lulusnya on time ya. Kita satu gelombang ya lulusnya ya? Gelombang satu. Gelombang satu, sama gelombang satu ya. 2015 kita lulus jadi dokter umum. Ya, kemudian saya internship ya 2015 juga di Jogja. Kebetulan saya karena waktu itu saya masih mager aja ya, keluar-keluar. Enak di Jogja ya, kota yang nyaman. Slow living Bener sekali. Dan kemudian dulu udah nyambi juga Pak, sambil ngajar-ngajar bimbel ya, waktu itu bimbel UKM PPD di Jogja. Jadi saya lanjutkan internship di PKU Muhammadiyah Jogja. Terus kemudian saya sempat kerja, waktu itu ya dokter umum, baru lulus di Jogja lagi. Saya lulus itu UMR 1,85 juta Pak. Ya bayangin. Jadi bener Dok, kamu pernah digaji 1,85 juta? Sebenarnya gajinya nggak segitu, cuma nggak jauh dari itu Pak. Ya aku jujur-jujuran aja ya. Dulu waktu kita berdua internship lah gue. Internship lah. Ya, internship itu kita dapat namanya bantuan hidup dasar. Berapa Pak? 3.150.000 per bulan. Kalau di Jogja ya hidup ya. Tapi kita bayangkan kalau di Jakarta ya mungkin habis buat beli bensin ya. Asu kamu ngomong kok kayak stand up ya. Terus pada waktu kamu kerja itu berapa tahun? Aku yang kerja 1,5 tahun. Jadi pasca internship 3,1 juta, 3,15 itu ya. Terus saya jadi dokter umum, kerja di area swasta Pak. Saya kebetulan SIP-nya 2. Dokter umum punya SIP 2. Iya, dua-duanya dipakai. Loncat-loncat, dua-duanya dipakai. Alhamdulillah ya, walaupun sama-sama part timer waktu itu. Gak boleh sebut rumah sakitnya ya, soalnya ya gak enak aku. Ya, gak apa-apa. Salah 2 rumah sakit swasta di Jogja ya, itu penghasilannya juga nggak banyak ya. Ternyata memang dokter umum tuh menyedihkan. Jujur aja, memang perhatian terhadap dokter umum di Indonesia ini terhadap salary-nya agak kurang. Ya apalagi di regional atau daerah-daerah yang UMR-nya rendah, memang mengikuti UMR Pak, mau nggak mau. Memang teman-teman yang di Jabodetabek, di Bekasi, di Kerawang itu secara... Jadi fakta kenapa itu alasan dokter umum ngambil 3 SIP kan? Berarti bukan aku doang yang ngomong gimmick kan? Bener kan? Oh bener Pak. Kan aku pernah dapat, ya aduh nggak enak aku ngomongnya ya. Pokoknya satu rumah sakit tuh nggak sampai 5 juta Pak per bulan. Dengan jam kerja berapa jam per minggu? Dengan jam kerja itu saya seminggu waktu itu 4 sampai 5 shift ya. 4 shift lah. Kan kita ngitung kalau dokter UGD kan shift ya, ada shift di atas 40 jam. Enggak sih. Kalau 40 jam masih di bawahnya kayaknya. Jadi 40 jam per minggu dapat. Iya, cuma karena sebenarnya kita pingin lebih dari itu, cuma karena memang mungkin kepadatan penduduk dan sebagainya, dan Jogja kan termasuk dengan regional yang banyak orang sehatnya ya. Jogja itu kan ya slow living. Jadi lebih jarang lah kita temukan orang-orang yang sakit mentalnya. Oh gitu. Terus untuk
apa namanya, untuk yang kutanya, kamu masuk FK dulu jalurnya apa? Ujian tulis Pak, UM. Sama kayak saya. Sama kayak saya. Ada berapa orang TN itu yang masuk UGM seangkatan? Sebenarnya waktu di TN angkatan saya cukup banyak, ada 15 orang. 3 dari 15-nya masuk ujian tulis. Karena sebelumnya nggak ada yang lolos ujian tulis, itu terkenal banget ya. Waktu dulu di SMA TN itu guru BP saya cerita kan, sebelumnya yang masuk itu rata-rata jalur PBS waktu itu namanya. Ingat nggak ada namanya PBS? Sekarang nggak ada ya? Penelusuran bakat swadana. Sekarang nggak ada kan, UKT sekarang. UKT ya? Terus untuk urologi, kenapa akhirnya memutuskan masuk urologi? Wah itu sebenarnya nggak sengaja juga itu. Karena udah selesai sekolah ya udah nggak apa-apa ceritain. Jadi dulu sebenarnya saya lulus dokter umum. Saya pelantikan dokter waktu itu 2015 bareng sama Dokter Tirta ini. Kita bingung ya pertama, pengen jadi apa. Cuma kebetulan ada keluarga saya, om saya, Pak D dan opa saya itu dokter obstin. Wah kok enak ya hidupnya ya. Cukup penghasilannya cukup tinggi dibanding dokter lain waktu itu. Wah kok enak ya tuh. Aku pengen obstin waktu itu. Dari saya sebelum koas sampai lulus dokter tuh pengennya jadi obstin terus. Nah terus merenung ya kan. Wah ini kok dari dokter obstin malam-malam suka ditelepon, ada SC nggak bisa ditunda ya toh. Tidurnya nggak jelas Pak. Serius? Ya, jujur aja, aku bukan gimana sama teman-teman obstin ya. Cuma emang kayak gitu faktanya. Ya, saya berteman baik dengan teman-teman obstin. Cuma kadang, waduh kok iso toh bro. Malam bangun jam 2, jam 4, subuhan tidur lagi 2 jam, pagi poli lagi. Sedangkan aku ya jujur sendiri, aku nggak enak gitu moodnya. Kalau cuma tidur 2 jam, 3 jam, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi tuh. Makanya saya acungi 5 jempol ya, pinjam jempolnya 1 Tirta. Buat dokter-dokter obstin. Karena circadian rhythm-nya nggak jelas Pak. Dan terus Akhirnya aduh nggak bisa aku pakai gini sampai tua di dokter obstin. Aku mundurkan diri, terus aku waktu itu itu pas dah mau PDS? belum, itu masih dokter umum Pak, masih Tapi niat nggak pengen mau. jadi obstin. Padahal sudah penelitian sama teman-teman itu ya, ada arah jelas ya. Udah. Aku dulu beli buku, inget nggak buku ada namanya buku Sarwono yang obstin 3 itu. Iya. Aku beli original Pak. Kenapa? Aku nggak akan sayang uang buat sesuatu yang aku impikan. Mau beli original, terus beli buku-buku obstin yang e-book gitu. Ya sebagian ngopi sih nggak beli, cuma Saking niatnya gitu. Terus akhirnya, Waduh, kayaknya ini bukan cita-citaku deh. Aku capek kayak jadi obstin, mundur lah. Terus waktu internship saya mikir ulang kan. Terus kemudian om saya bilang, ini sekarang banyak orang sakit jantung. Yuh, iya ya, bener juga ya. Iya. orang-orang pada banyak duit, makan seenaknya, perutnya pada kemana-mana, ya kan? Gorengan murah, nasi padang apalagi makin murah dan enak-enak lagi, ya kan? Makin banyak orang-orang di cat lab. Oh iya, om aja dokter ngantri cat lab aja bisa sampai 1 bulan sampai 2 bulan. Etian. Dulu waktu itu ya. Oh saat itu 2016 kita cat lab ya. Karena cat lab saat itu dikit ya. Cat lab elektif ya, ini bukan PCI ya. Kita ngomong, wah gitu ya? Iya, jantung aja. Wah, terus, wah menarik ini dari dokter jantung. Kayaknya permintaannya masih banyak waktu itu. Karena kita lihat waktu itu SPJP masih dikit, terutama untuk yang SPJP yang intervensionis. Aku mikir toh, wah cocok lah, semoga belajar. Waktu itu sempat namatin itu Lili Pathophysiology of Heart Disease itu. Wah, amat kayak itu. Selama saya internship, jadi saya internship itu 1 tahun belajarnya jantung. Wah, pengen banget ketika ada jaga UGD itu senang banget dapat pasien AF. Wah, ada AF nih, rapid ventricular response. Oh, senang banget. Oh, gini bla bla bla. Karena pada waktu itu sudah terarah ke jantung. Iya. Nah, kembali lagi muncul kegalauan ya kan? Kenapa galaunya? Ya waktu itu saya mikir kan, karena mau masuk intervensionis itu waktu itu adalah nggak bisa langsung. Jadi begitu kita SPJP harus nunggu minimal waktu itu 2 tahun. Mungkin untuk kebijakan sekarang nggak fellowship bisa ya? Untuk fellowship intervensi, dan itu harus rekomendasi dari Perki waktu itu. Sama kok. Sekarang masih tuh? Masih. Wah, itu Mas Furkan ntar lagi kan sama fellowship itu. Oh, tapi Mas di ICCU kayaknya. Jadi waktu itu, waduh aku sekolahnya iki. Nanti kapan ya tuh sekolah-sekolah terus. Kapan golek duitnya? Itu dia ya. Maklum, anak pertama ya kan, keluarga bukan rich money. Iya Bu, ya ada privilege tapi pure blood-nya dari om sama Ya om kan sama jauh kakek. kan, jauh kan. Mereka Bapak juga, Ibu berarti bukan dokter? Bukan. Karyawan apa pengusaha? Dulu karyawan, terus pensiunan sekarang. Tapi jabatannya lumayan. Ya sedang-sedang aja lah, nggak lumayan. Jadi nggak disebut kaya banget, tapi nggak disebut kurang. Nggak. Cukup ya? Cukup. Menengah tapi atas. Cukup sih, bisa beli mobil, bisa beli rumah, alhamdulillah nyekolahkan saya juga bisa. Jadi miskin ya enggak.
Bapak ibu saya orang mampu. Ibu saya PNS guru kebetulan. Oke. Sampai kapan akhirnya memutuskan urologi? Ini nggak apa-apa diperpanjang 5 menit. Nah, waktu itu, wah aku kok sayang ya ambil jantung kayaknya kelamaan nggak bisa. Terus saya di UGD waktu itu senang banget tindakan. Sama, oke. Nah, jahit-jahit itu kan biasa jet primer. Bukan kita psikopat ya, tapi memang menjahit tuh menantang kan? Yes. Pembacokan, darah di mana-mana, Yes. tulang keluar, tuh menantang loh. Menantang dan ada sesuatu yang membuat kita menjadi nggak ngantuk ketika jaga IGD. Betul. Nah itu. Mungkin ada semacam adrenalin rush ya. Iya, tapi saya takut sama bayi. Duh, kenapa? Saya kalau lihat bayi langsung panik sama panik attack. Wah, tremor, aku pernah pingsan. Pas dapet kejang bayi. Jadi ada pasien bayi kejang yang menangani 3 dokter, aku malah pingsan. Jadi aku masuk IGD sebelahnya. Itu plot twist ya. Agak-agak fobia. Iya, Nanti iya. aku ceritain next. Oke, ya. Terus mikir kan, wah kok gini. Nah, suatu saat saya pernah jaga UGD tuh di salah satu rumah sakit khusus bedah di Jogja ya. Oh ya. Wah, ini mulai menjurus sih ya. Sebut saja. Aduh, tidak boleh ya, tidak boleh ya. Rumah Pokoknya sakit. nggak boleh. Sensor ya, itu sensor. Bukan di situ, Pak. Loh, terus malah lagi. Bukan beda lagi. Beda. Aku ketemu pasien retensi urin. Ya, jadi retensi urin itu kondisi di mana orang nggak bisa kencing dengan sebab apapun. Ya, itu nangis. Udah om gede gitu, badannya keker ya, bulu-bulu di mana-mana gitu. Nangis, Pak. Saking sakitnya dia nggak bisa kencing. Waktu itu sesimpel saya pasang kateter, ya udah Pak nggak bisa kencing. Oh, gembung perutnya. Saya pasang kateter simpel aja. Wah, pasiennya terharu, nangis. Kok gitu ya? Wah, terus mulai kan berpikir, kayaknya pasien saya dibedah nih. Either bedah apa aku belum tahu. Tapi kayaknya urologi menarik. Nah, terus waktu itu aku nyoba. Kan waktu itu kebetulan salah satu layanan unggulannya adalah orto, Pak. Oke, di tempatmu Di ya. tempat itu orto, dokter ortonya cukup ngetren lah di DIY waktu itu. Nah, terus sambil cari-cari info waktu itu saya ngelamar magang orto, Pak, di RSCM. Dan jalan Biasa, hidupnya kok ya. ekstrim sekali. Itu tahun berapa ya? Ini Itu perpanjang dulu. 2016 habis 2016 apa 17 ya? Sekitar 2016 2017 saya lupa. Ijian, jadi dalam Habis waktu internship. dari kamu koas sampai isi tuh tiga cita-citamu berubah ya? Yes. Obgyn, jantung, akhirnya orto. Oke, lanjut. Yes, orto ya kan. Nah, aku daftar orto waktu itu daftar magang maksudnya. Daftar magang. Nah, terus daftar magang di RSCM kan wawancara waktu itu kan, ngumpulin berkas. Ada belasan orang, saya lupa 18 atau 19 gitu. Cuma dipilih satu waktu itu. Nah, yang kebetulan satu itu dari anak UI. Nah, waktu wawancara saya ditanya. Waktu itu saya lupa oleh KPS atau oleh siapa gitu. Saya tanya, kamu kok anak UGM nyasar ke sini gitu, ke Jakarta? Ditanya itu beneran? Iya. Seru nih, seru. Itu pertanyaan pertama magang. Kenapa anak UGM nyasar ke RCM? Iya, kenapa ke UI? Padahal kamu bukan orang Jakarta, nggak punya rumah di sini. Kan saya lihat KTP-nya bukan KTP Jakarta, ya kan? Anjing lucu nih jawabanmu. Loh, aku ngomong apa adanya, nggak ada yang gue sembunyikan. Oh iya dok, saya berminat dengan ortopedi, saya pingin di sini karena ya ini salah satu center yang cukup besar ya. Saya nggak mendeskripsikan mana center yang lebih baik, pokoknya waktu itu saya nggak tahu entah gimana, belum pernah tinggal di Jakarta kan, wong desa toh. Koyo ini wong kota gede banget ya kan. Sepertinya kok di sini apa-apa ada lengkap. Saya pengen belajar dok, ya saya pengen belajar, terus tanya kan, kamu emang di sini mau tinggal di mana kalau di Jakarta? Kamu tahu magang itu nggak dibayar. Terus kamu jawab, Cuma dibayar 1,5 juta waktu itu inget. anjing lucu nih. Gak dibilang kok. Namanya magang, magangnya probation, wajar. Oke. Terus kamu jawab, Itu dalam hatiku, ya ini dalam hati. Wah 1,5 juta buat ngekosnya rentok ya tuh. lucu tenan anjing. Nah, terus ditanya ya dok, ya saya inilah kalau mungkin nanti akan nyambi dok, nyambi praktek entah malam atau weekend gitu. Tapi nggak cukup. Intinya yo nelongso lah. Kamu di sini hidup nelongso, belum tentu keterima juga gitu. Lo ngapain gitu? Udah mending ke Jogja aja. Lebih enak deh. Memang lebih murah ya, kita nggak pungkiri ya, Jogja itu kota yang nyaman dan Lebih murah tapi daripada Jakarta ya. oh jelas Pak. Jauh, terus Lah, jawaban. akhirnya wah raka tombo gitu, keluar pintu ya. Oh iya makasih dok. Ya udah gantian sama yang selanjutnya. Balik kayaknya nggak terima. Dulu waktu itu yang daftar bareng saya ada 3 dari UGM. Mau sebut namanya nggak? Nggak usah ya. Sebut aja, kan temen. Gak apa-apa. Albar. Albar, Iya. sama? Sama Vino Daniel. Terus sekarang dua- udah jadi SPOT dia. Yang Albar juga? Iya. Albar belum sekolah. Terus?
Terus akhirnya yang keterima nggak ada, kita bertiga nggak ada yang keterima lah intinya. Terus waduh, wah keterima gitu, wah kayaknya nih jalan hidupku bukan jadi ortoped, ya kan? Galau waktu itu. 2017. Itu 2017 akhir mau ke 2018. Tian. Itu udah mepet-mepet mau tahun baru apa? Aku lupa, kayaknya mepet tahun baru. Hadiah tahun barunya nggak keterima magang. Iya ya toh. Kan udah sedih ya toh. Ngeliat lirik apa ya, bedah yang lain yang kira-kira masih ke depan prospeknya masih panjang. Nah, terus lihat entah kenapa waktu itu kok ada grup WA itu ada simposium urologi Kak, di Surabaya itu namanya Urovesta. Wih, ada yang nawarin. Apa gimana menarik urologi. Waktu itu kan nggak ngerti kan apa ini kan koas kita nggak ketemu Pak. Kita ketemu cuma sama bedah umum waktu koas. Betul, nggak ada. Nyoba lah ikut. Kok menarik ya toh. Operasinya endo gitu kan. Wah, soalnya kayaknya nih jalanku nih. Waktu itu galau juga karena teman salah satu teman kita Pak, si Adiatma tuh kan. Jadi mata kan dia. Wah, mata aja apa ya? Wah, mulai mikir kan apa SPM, tapi kok SPM kok passionnya kayaknya nggak di situ ya, barangnya cilik ya toh. Terus kurang adrenalin rush ya bagi kita yang penyuka tantangan ini kan. Aku pengen yang operasi itu heroik, berdarah-darah gitu kan. Seru gitu. Wah, ini kalau yang buka perut, wah. Aku hanya kalau mataku kurang ya Mas. Akhirnya waktu itu awal 2018 saya ketemu sama salah satu senior saya kebetulan kerja di rumah sakit tempat saya itu waktu itu, dan saya nggak akan lupa jasa beliau. Beliaulah ini yang membuat saya mendaftar dan mungkin salah satu yang membuat saya diterima juga di urologi UGM ya. Beliau Dr. Tanaya Ginorawa, spesialis urologi konsultan. Terima kasih sekali. Beliau waktu itu bilang gini, kamu mau masuk urologi? Oh iya, ya sudah, masuk aja, daftar di UGM. Karena saya tahu betul bagaimana, karena kan beliau kan dosen loh di situ. Saya tahu betul bagaimana di sini. Oh gitu Dok, ya saya manut aja. Saya kebetulan ya belum tahu medan lah. Saya dalam, kalau orang Jawa bilang sendiko dawuh ya. Nih Dok, saya mohon arahannya. Kalau memang jalannya ya nanti ini Dok, mungkin saya akan menseriuskan diri di urologi. Orang persiapan apa-apa ketompo. Satu kali shot. itu serius. Iya. Tanya netizen belum ada yang tahu. Kan berarti kalau masuk spesialis ini kan aku tahu ya, cuman berarti butuh yang namanya rekomendasi kan. Oh iya, Itu betul. Dokter Tanaya yang ngasih. Ya, beliau salah satunya kan. Kalau itu dulu UGM ada 2 yang harus memberikan syarat. Satu lagi Dokter Supomo BTKV. Beliau waktu itu salah satu dokter senior di Rumah Sakit Karsito dan juga Rumah Sakit Tempat saya juga. Ya, berkat beliau juga, terima kasih. Rekomendasinya waktu itu kan hanya 2 aja. Karena saya bukan anak siapa-siapa, Bro. Iya. Nggak duwe. Nanti kita bahas itu ya. Kita bahas di akhir. Terus yang Iya. batas tes tuh maksimal berapa kali? Kok kamu tadi bilang one shot? Berarti Jadi, one shot tuh 1 kali tes. Ya, ada beberapa ini ya, aturan dari kolegium-kolegium masing-masing ya. Misalnya ortopedi, urologi itu maksimal 2 kali pendaftaran yang sifatnya nasional. Jadi udah daftar di UGM sekali nggak keterima, di UI nggak terima, udah dihitung 2 kali. Dian, itu berarti nggak boleh daftar lagi? Nggak boleh, Pak. Dian! Serem kali ya. Ya boleh daftar boleh, tapi nggak diterima. Karena sudah. Iya, sudah ada namanya di Database. Iya, di list sudah ada database. Dan kamu nyoba sekali itu keterima? Ya itu ya qadarullah ya. Maksudnya saya juga nggak merasa waktu itu keterima sih. Terus kok bisa keterima? Pasrah. Ya pasrah aja, Pak. Kan coba, karena saya berpikir time is ticking, Bro. Kita kalau nggak melakukan sesuatu, either itu sekolah atau kerja, ya kita di situ-situ aja titiknya. Hidup kita ya di sini-sini aja. Aku nggak mau sampai mati jadi dokter di UGD, jaga sampai malam-malam gitu. Aku dulu berpikir aku harus cepatnya sekolah atau aku harus cepatnya melakukan suatu gebrakan yang kira-kira akan mengangkat derajat hidupku dan keluarga. Oke, ini realistis. Tepuk tangan. Oke, kita masuk personal. Udah selesai dulu, jadi teman-teman tahu itu adalah jalan panjang. Jadi kita bisa simpulkan Dokter Wisda ini menengah. Bapak ibunya bukan dokter. Bukan. Terus yang dokter itu adalah kakek-kakeknya. Ganti cita-cita 4 kali. Ya. Tidak langsung shot ya. Jadi tidak langsung dari internship langsung masuk. Tidak. Kerja dan galau dulu. Galau dulu. Dan alasan urologi pertama adalah pure karena realistis income. Salah satunya. One of them. One of. Karena itu, tapi itu bukan nomor 1. Waktu itu nomor 1-nya adalah karena di antara perbedahan, dunia perbedahan kan banyak ya. Bedah anak, bedah saraf dan sebagainya. Itu termasuk yang masih high demand. High demand tuh berarti pasiennya banyak? Banyak, Pak. Wah, ini plot twist nih.
Dan saya juga baru tahu itu Oh, pada iya? saat sekolah. Saya sebelum sekolah Pasien agak urologi, pesimis. pasien urologi itu banyak. Banyak. Usianya rata-rata? Nah, rata. Dulu saya berpikir pasien urologi hanya mbah-mbah yang BPH. Ternyata enggak. BPH itu apa diomongin nggak Oh ngerti. iya, BPH itu adalah benign prostat hyperplasia atau pembesaran prostat jinak. Jadi prostat itu semacam kelenjar di leher kandung kencing Wah, yang nanti gila. sering bertambahnya umur ya, dia akan membesar. Ada yang bergejala dan ada yang enggak ya. Dulu Kelar ya. Itu? Ceritain aja, kelar. dulu nih. orang itu kalau membesar ya paling dibiarkan. Ya lama-lama nggak bisa kencing. Ya kalau nggak bisa kencing baru berobat. Tapi kalau nggak masih bisa kencing ya paling dia cuek-cuek aja di rumah ya. Nggak apa-apa kan, netizen bilangnya hidup cuma sekali. Yoi, YOLO. Kita terangkan lagi, kita sekarang sudah bahas urolog dan dirimu bilang Hedimen pasien. Nomor 1 pertanyaanku, ini udah segmented di fase kedua hampir 40 menit. Pertanyaanku yang nomor 1 adalah, sebagai dokter urologi yang sudah praktek, sekarang di mana tempat praktekmu? Saya di Majalengka, rumah sakit swasta. Boleh sebut namanya? Boleh. Jadi biar mereka tahu, netizen tahu. Saya Kan- di karena aku Rumah yang- Sakit Mitra Plumbon, Majalengka, ya, Senin sampai Sabtu setiap pagi. Kemudian yang kedua di Rumah Sakit Mitra Plumbon juga, tapi di Indramayu, beda kabupaten, Pantura. Pantura, Pak. Terus yang ketiga? Yang ketiga saya di Rumah Sakit swasta juga di Medimas Cirebon, Kota Cirebon. Pantura, Bos. Garam berarti ini. Garam. Jadi hubungannya kristal garam nih. Nah, pertanyaan pertama sebagai seseorang teman. Sebagai seorang urologis yang udah praktek total berapa tahun sekarang udah praktek? Kalau sebagai urolog saya lulus tahun lalu 2023, berarti 1 tahun lebih 2 bulan. Setelah 1 tahun 2 bulan, pasien terbanyak adalah kasus, ceritakan. Kalau saya di Pantura terbanyak nomor 1 kasus batu, saluran kencing. Dimanapun itu, bisa di ginjal, bisa di ureter, bisa di kandung kencing, bisa di uretra. Tapi itu banyak sekali. Batunya batu dari apa? Kristal garam, asam urat, oksalat, ada banget. Jadi batu itu mostly kalau kita ngomong epidemiologi nomor 1 adalah batu kalsium. Entah itu kalsium fosfat atau kalsium oksalat. Nomor 1 ya. Dia pemegang rekor nomor 1-2 lah kalsium oksalat atau kalsium oksalat. Yang ketiganya adalah asam urat. Kristal asam urat. Yes. Nah, kenapa dua ini bisa terbentuk, Pak Wisda, Pak Dokter? Jadi kalau kita ngomong teori idealisnya ya ada yang namanya teori supersaturasi. Jadi kalau teman-teman pernah ambil air putih ya di gelas ya, masukkan garam atau gula gitu, 2 sendok gitu, diaduk dia masih larut. Tapi kalau yang kita masukkan 10 sendok, ada part yang nggak terlarut. Nah itu kira-kira yang terjadi pada saluran kencing kita. Jadi air kencing itu sebenarnya kan melarutkan berbagai macam zat. Ya, salah satu zat yang terlarut ya bisa fosfat, bisa kalsium. Ya. Tetapi ketika saturasinya meningkat atau jadi pekat, ya, dia akan mudah untuk mengendap. Nah, pekat ini kan sebenarnya ya kayak hitung-hitungan dodolannya lah, ya. Kalau pekat berarti either minumnya kurang atau penguapannya berlebih, atau yang dilarutkannya banyak. Tiang. 3 itu aja. Nah, kenapa kok prevalensi yang di Pantura banyaknya tadi kalsium sama si asam urat? Nah, itu menarik nih. Sebenarnya belum ada penelitian pastinya ya. Cuma dari observasi saya sih sebenarnya di Pantura ini temperaturnya cukup tinggi. Temperatur cukup panas ya. Jadi mungkin kalau kita di Jogja jam 8, jam 9 tuh masih enak gitu keluar gitu. Tapi kalau di Pantura, entah itu di Jawa Barat, Jawa Tengah, atau Jawa Timur itu matahari cukup terik. Jadi kadang penguapan dari kulit tuh kita nggak sadari. Cirinya apa? Kita jarang kencing. Jadi kalau kita keluar ruangan, kita merasa nggak haus. Tapi kok nggak kencing ya? Udah 4 jam, udah 3 jam, kok nggak pengen kencing ya? Artinya sedang terjadi penahanan kencing oleh satu hormon yang namanya antidiuretik. Kenapa? Karena kita dehidrasi, bos. Dehidrasi yang berkepanjangan, berminggu-minggu, berbulan-bulan menyebabkan adanya saturasi mineral, saturasi kalsium tadi di saluran kencing. Nah, di Pantura ini kalau aku lihat ya, sebenarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan itu. 1 tadi temperatur. 2, masyarakatnya cenderung malas minum. Malas minum ini sebenarnya permasalahan klasik di Indonesia. Kenapa? Pendidikan, bos. Oh, jadi benar mengenai edukasiku kemarin benar ya, selaras Iya. dengan edukasi urolog. Jelas. Kenapa malas minum menjadi permasalahan yang simple tapi menjadi kronis? Malas minum itu mengakibatkan tadi itu air kencing menjadi pekat,
ya, terus kemudian muncul saturasi atau pengendapan kristal-kristal entah itu kristal asam urat atau kristal kalsium, ya. Itu yang menyebabkan gampang terjadi batu. Karena batu ini sebenarnya kan nggak semata-mata karena penyebab tadi itu, ada penyebab lain, Pak. Penyebab penyakit metabolik misalnya hiperparatiroid atau nefrokalsinosis dan sebagainya. Ini nggak bisa kita apa-apain, namanya juga karunia penyakit dari Allah ya kan. Yeah. Yang kedua bisa juga faktor anatomi, ada penyempitan entah di ureter atau di pelvis ginjal ya, atau ada penyempitan di ureternya. Yang ini nggak bisa kita pilih Pak. Aku kok kena penyempitan ya? Genetik ya. Qadarullah Alam ya. Iya, Tiba-tiba terjadi kan. Yes, ada juga faktor keturunan. Ya. Jadi yang bisa kita cegah, yang bisa kita modify atau kita otak-atik adalah faktor diet salah satunya. Salah duanya adalah faktor intake cairan. Yang salah ketiganya adalah faktor physical activity. 3 ini aja. Kok bisa ngaruh? Kenapa physical activity bisa ngaruh? Nah, orang-orang yang mager ya, itu lebih cenderung untuk menyebabkan stasis urin. Apa itu stasis urin? Stasis urin adalah urin yang ngendon di situ aja. Ngendon itu apa ya? Menetap di satu titik sehingga dia nggak ada aliran keluar dan akhirnya nanti menyebabkan adanya pengendapan. Orang yang sering nahan kencing lebih dari 2 atau 3 jam. Jadi nahan kencing itu boleh, Pak. Jadi sering sangat kalau kita, "Dok, saya boleh nahan kencing nggak?" Ya, boleh, nggak nahan kencing ngompol lagi rapat. Boleh dong. Stand up terlali delokok. Orang yang tak undang pinter nih delokok gitu terus. Loh, realistis dong. Kita tuh didesain Allah punya namanya sphincter, Pak, ya kan? Ya, ada otot sphincter internal sphincter. sama eksternal kan. Betul. Internal nggak sadar, eksternal sadar. Bisa kita kontrol itu. Tahan-tahan aja. Masa lagi podcast kencing? Mambu. Asu. Ya, pinter Boleh, Bos. deleleng ini loh tuh. Terus Boleh. Jadi tapi tidak disarankan menahannya lebih dari 2 jam dari sensasi pertama kita untuk kencing itu muncul. Oke, begitu kebelet pipis jangan Boleh. nahan 2 jam. Ya, kita nahan sejam, 1,5 it's okay. 2 jam, oke nggak? Sesekali oke. Tapi kalau kita lakukan tiap hari, lama-lama akan terjadi stasi urin di kandung kencing. Mungkin akan muncul batu kandung kencing di situ, ya. Jadi sebenarnya nggak langsung tiba-tiba muncul, wing, batu gitu nggak. Muncul dari kristal kecil-kecil dulu yang mikroskopis, ya. Lama-lama muncul, gede, baru bergejala. Jadi kalau udah bergejala itu ya udah gede. Nah, pertanyaan kedua. Banyak obat herbal yang mengatakan, nggak perlu operasi sama urolog. Dikasih obat herbal, batunya keluar. Ayo komentarnya. Gak apa-apa, ini kan jujur-jujuran. Oke, jadi kalau kita lihat di masyarakat tuh ada beberapa ekstrak yang terkenal sekali ya, ada di beberapa marketplace itu jualan ekstrak dari biji beling. Ya, itu kemarin ada yang ngomen di Instagramku. Baru mau aku cece. Apakah biji beling itu Menyebabkan batu hancur. Menyebabkan batu hancur? Jawabannya enggak ya. Memang ada beberapa penelitian biji beling itu dia memiliki efek diuresis. Itu aja. Jadi kalau batu yang masih kecil diuresis sering kencing keluar kencing. Tapi kalau batunya gede biji belingnya 2 ember nggak sembuh-sembuh Pak. Jadi pada dasarnya apa? Ketika dia batunya bisa keluar lewat kencing, itu artinya batunya masih mikroskopis. Yes. Biasanya batu 0,5 senti kurang masih keluar spontan. 0,5 senti kurang masih keluar spontan asal kita sering kencing. Ya. Ya banyak minum. Nah, Ya. efeknya biji beling itu diuresis, Ya, betul. bukan menghancurkan batu. Bukan. Nah, kapan batu itu harus dilakukan tindakan? Ya, jadi kita harus tahu dulu batunya di mana. Oke. Batu itu tadi saya bilang ada 4, ada di ginjal, ada di ureter, ada di kandung kencing sama uretra. Masing-masing punya cara pengobatannya sendiri-sendiri. Ya, kalau batu itu di ginjal itu masih dibagi lagi, tergantung ukurannya, tergantung lokasinya. Kalau ukurannya dia kecil, kurang dari 5 mili, ya, dan dia tidak ada, jadi ada beberapa indikasi kapan harus dilakukan pengambilan atau active removal stone pada batu ginjal. Ada banyak sih, tapi yang paling sering adalah 1, batunya nyumbat. 2, bikin infeksi. 3, bikin nyeri atau perdarahan atau gross hematuria. Gross hematuria itu pipisnya merah. PPC merah bukan karena obat TBC rifampicin Nah. dan bukan karena buah naga, tapi Iya. pure merah darah. Ya, betul ya. Terus keempat, batu yang ukurannya di atas 15 mili. Anjing gede dong. Gede. Itu nggak terjadi apapun, kita sarankan buat diambil. Semene cok, 15 mili cok. Ya, segitu. Lumayan. Ya, itu secara logika juga nggak bakal dia bisa turun sendiri. Atau batunya kurang dari itu, kurang dari 15 mili. Tapi observasi itu bukan merupakan suatu pilihan ya. Jadi ada beberapa, misalnya gini, pilot
pilot itu ada batu kecil aja, saringan harus diambil. Kenapa? Lagi nyetir pesawat, tiba-tiba turun batunya tadi ke ureter. Nyeri. kolik. Wah, kolik. Wah, bablas itu. Coba nyeri kolik adalah nyeri. Nah, ini yang teman-teman tahu, nyeri pinggang hebat yang munculnya tiba-tiba. Nyeri kolik gejalanya gimana kalau pada ginjal yang tiba-tiba batunya turun? Ya, Pak Wisda. jadi ini harus dibedakan ya. Kadang ada nyeri yang kolik dan nyeri yang tidak kolik. Kolik itu nyerinya yang hilang timbul. Jadi nyeri hilang gitu. Ada yang nyeri sifatnya tumpul, nyeri terus tapi nggak nyeri-nyeri banget. Dan kolik itu sifatnya sakit sekali. Ya, jadi ya kalau 0 sampai 10 bisa di angka 7, 8, 9. Sensasinya. Iya, Pak. Nangis tuh pasien tuh kalau nyeri Sampai kolik. berangkang pokoknya. Iya, Pak. Sampai aku nggak bodoh amat, aku punya uang, Bu. Silakan ini uangku diganti ya Allah, hilangkan. Sampai mungkin ada pasien berkata seperti itu ya. Dan itu dalam hatinya. sering kali disalah sangkakan sebagai santet kan. Iya. Itu padahal batu ginjal lagi turun. Batunya tuh turun dari menuju ureter dan itu sensasi sakitnya luar biasa. Sakit, itu Pak. yang kalau kita nyeri ketok ginjal akan menjadi Yes. Ada yang namanya tadi disinggung Dr. Tirta juga nyeri ketok pada ginjal atau nyeri ketok costovertebral angle di belakang. costovertebral di belakang. Begitu diketok nangis tuh, Cuk. Itu mayoritas disebabkan oleh pembengkakan ginjal atau kita sebut hidronefrosis. Nah, hidronefrosis ini kan sesuatu yang membesar karena ada sumbatan di bagian bawahnya. Jadi melembung, Lembung. kayak balon. Iya. Nah, sedangkan bangunan peka nyeri di saluran kencing itu seperti di usus, Pak. Jadi kalau teriris, itu sebenarnya nggak sakit. Usus itu kalau kita iris pakai pisau silet itu nggak sakit ya. Iya benar. Tapi kalau teregang, sakitnya naudzubillah min dzalik. Itu yang terjadi ketika pasien itu hidronefrosis atau ada batunya angkut dan peristaltika jalan untuk mengeluarkan batunya. Wah, piloro. Nah, itu yang terjadi kalau batu ureter itu ada atau batu ginjal yang gelinding ke ureter. Waduh, dia ngomongnya itu seolah-olah gampang, terus yang nyeri itu pasti nyeri semua nih. Iya, karena kalau udah kejepit, mau diapain coba? Orang di sininya sempit, batunya gede. Logika kasar aja nggak bisa diapain, Pak. Dan itu ada seop. Yes. Dan Ada metode cara op itu lain. banyak banget. Banyak banget. Kenapa aku lihat di tempatmu ada yang ginjalnya sampai harus diangkat? Yes. Nih, ini pertanyaan netizen ya. Dok, kapan harus dilaser, kapan minum obat, kapan harus diangkat? Oke, tadi kita ada bahas yang kapan batu ginjal dioperasi, Nah. ya. Kalau memenuhi syarat-syarat tadi, ya, maka kita sarankan buat diambil. Ambil itu bisa dengan 3 cara sebenarnya. Operasi yang dibelek ya, diiris. Operasi yang tidak diiris atau kita sebut sebagai endourologi. Yang ketiga yaitu SWL, shockwave lithotripsy atau gelombang kejut yang ditempelkan di kulit. Harapannya gelombang kejut ini dia memecah batu, memfragmentasi, mempotong-potong itu jadi lebih kecil dan keluar lewat kencing. Yang tadinya 1,5 cm jadi 2 mili. 2 mili. Nah, gitu. Satu, kapan kita harus operasi? Kalau operasi iris ya, kita iris, kita ambil, buka ginjalnya, kita keluarkan. Kalau batunya gede banget, katakanlah ginjalnya segini ya ukurannya. Ginjal itu kan ukurannya hampir sekapalan tangan kita masing-masing ya. Ah. Nah, jadi ya kira-kira 4/5-nya tuh batu. Anjing. Atau 3/4-nya batu. Itu ginjalnya harus kita belah. Dan itu operasi yang besar. Karena apa, Pak? Operasi ginjal itu cukup mengerikan karena ginjal itu tempatnya pembuluh darah, Bos. Mau berarti rentan pendarahan dong? Oh, jelas rentan sekali. Berarti transfusi harus wajib ada Ya, backup. siap. Harus, kita nggak bisa kalau buka ginjal itu, biasanya kalau dokter urolog buka ginjal itu ada 2 cara yang dilakukan untuk meminimalisir perdarahan. Satu, harus siap klem, namanya klem Setinsky. Klem itu mengklaim pedikel ginjal, Pak. Jadi selama kita belah ginjal, kita harus klaim itu supaya darah nggak masuk ke ginjal. Kalau ginjal ini kita iris, muncrat itu darah ya. Jadi situ, atau bisa juga pakai es, atau bisa juga kalau ginjal udah tipis, kita iris di bagian yang tipis itu biasanya nggak akan banyak perdarahan. Nah, tadi pertanyaannya, kapan ginjal itu harus diangkat? Ya kalau ginjalnya udah nggak fungsi, Pak. Nah, sayangnya di Indonesia ini kan, ya bukan di Indonesia ya, di seluruh dunia ini untuk menentukan fungsi ginjal itu ada yang namanya renogram. Renogram ini belum ada di semua rumah sakit. Itu pemeriksaan radionuklir ya, kedokteran nuklir. Jadi disuntikan isotop ya, isotopnya macam-macam, terus kemudian ditangkap pakai gamma kamera gitu. Seperti ronsen, tapi dia ronsennya masukannya pakai radioaktif. Dilihat nanti dipetakan fungsi ginjalnya. Itu gold standarnya seluruh dunia sampai sekarang masih itu. Dan itu akan ketahuan dia menentukan ginjal ini berfungsi apa tidak. Yes, betul. Dan kenapa nih, sorry tak potong Pak Dr. Wisda, kenapa harga ginjal tuh mahal sampai ada istilah jual ginjal? Wah, karena nggak terbeli, Pak. Aku kalau dikasih uang 1 triliun aja nggak akan aku kasih nih ginjal.
Kenapa menurutmu? Kenapa kok? Tapi memang transplantasi ginjal ada kan? Ada dan rutin dilakukan di beberapa center di Indonesia. Kapan dilakukan transplantasi? Ini menarik nih. Dan kenapa ginjal bisa seharga semahal itu? Istilahnya di medsos. Jadi ginjal itu bisa rusak. Ginjal ketika rusak, dia tidak bisa beregenerasi lagi seperti semua, seperti otak dan jantung. Jadi 3 organ di tubuh kita yang kalau rusak ya wes, dinikmati sih sampai sisa hidupnya, yaitu otak, ginjal, jantung. Jadi kalau ginjal itu rusak dan kerusakannya itu sudah 85% ke atas, ya, atau kita sebut sebagai chronic kidney disease stage 5, ya, CKD stage 5. Ya. Jadi stage 1, 2, 3, 4, 5 itu kan mulai dari 90 sampai 15% tuh. Nanti kalau udah di bawah 15% fungsi ginjalnya, ya, kanan kiri, ya, kita ngomong kanan kiri kan ginjal ada 2. Kalau yang kanan jelek, kiri masih bagus, oke. Kanan diangkat pun kiri masih bisa berfungsi. Kita cukup hidup dengan 1 ginjal nggak masalah. Tapi kok dua-duanya di total kok masih kurang dari 15%, udah CKD, udah cuci darah bolak-balik, sebaiknya transplantasi ginjal. Itu kalau kita ngomong terbaik ya yang terbaik itu. Cuma kan susah nyari donornya, Bos. Susah nyari donornya, susah cari tim yang bisa melakukannya, harus di rumah sakit besar. Di rumah sakit. Dan dia multidisiplin, nggak bisa dokter urologi doang gitu, nggak. Harus butuh nefrolog, harus butuh dokter urologi, spesialis urologi yang ngoperasi, ya kan, butuh anestesi khusus untuk biusnya, ya, perawatan post-op-nya juga harus khusus, perawatnya juga harus handal. Nggak bisa, itu panjang cerita, harus ada tim advokasi khusus, tidak boleh ada jual beli organ di situ. Nggak boleh? Nggak boleh, Bos. Itu kalau ada jual beli organ nyata, ya, ada undang-undangnya itu yang mengatur jual beli itu, dan itu dilarang. Nah, donornya dapat dari mana? Donor itu macam-macam, bisa relatif atau keluarga, bisa non relatif. Yang non relatif. Ya, yang penting hubungannya sukarela. Di luar kesukarelaan itu, kalau ternyata yang penerima atau resipiennya tuh, aku terima kasih ya dikasih ginjal, tak kasih hadiah, it's okay. Tapi dia hadiah, Bos, bukan ginjalmu tak beli. Aku nggak tahu kalau di negara lain ya, karena saya ada lihat beberapa negara. Saya nggak berani sebut negaranya, karena nanti saya takut menjelek-jelekan negara tersebut. Ada beberapa transaksi gelap untuk jual beli donor ginjal itu. Wah, ini menarik nih. Ya. Gila, itu tapi saya nggak bisa komentar lebih banyak. Cluenya ya? Itu alasan kenapa ada istilah jual beli ginjal itu ya? Yes, karena selama ini transaksinya gelap. Lewat calo, entah itu Itu di negara itu yang kamu nggak sebut? Yes, dan itu nggak cuma satu negaranya. Ada mungkin mereka transaksi via deep web, bayar via kripto, kan nggak masalah kan? Dikasih 2 Bitcoin aja dah, untung ya. Memang sekrusial itu berarti ginjal ya? Yes, sekrusial itu. Dan menurutmu, sekarang aku menarik yang masih soal ginjal, aku akan bertanya soal asam urat. Orang mengenal asam urat itu kadar di atas 7,5 dan nyerinya cuma di gout arthritis. Kenapa asam urat bisa menjadi kristal akhirnya? Dan mengendap di ginjal? Jadi sama seperti tadi, teori supersaturasi tadi, semua zat asing, ya, itu ada namanya xenobiotic metabolism, ya, akan dikeluarkan oleh 2 organ yang vital bagi tubuh kita. 1 liver, 2 ginjal, cuma 2 ini aja. Nah, kebetulan si asam urat itu kan sebenarnya dia metabolit akhir dari yang namanya purin, ya. Jadi kalau teman-teman tahu ada yang namanya purin. Purin itu apa sih? Purin itu asam amino, ya, salah satu yang membentuk DNA. Jadi kalau pernah lihat film-film sains ya, ada DNA, ada rantainya, di situ ada purin. Nah, purin itu masuk ke tubuh, diolah sedemikian hingga lah. Hasil akhirnya adalah asam urat. Asam urat ini harus terbuang lewat tubuh melalui urin. Nah, kalau kadarnya tinggi banget, itu sedangkan kapasitas ginjal kita kan terbatas. Katakanlah yang kita masukkan 100, ginjalnya cuma bisa ngeluarin 20, 80-nya kan ketumpuk di darah. Akhirnya kadar asam uratnya tinggi. Kalau di cowok mungkin rekomendasinya di bawah 8 ya. Bawah 8, betul. 7,5, ada yang bilang 7,5, ada yang 7,6, ada yang macam-macam lah. Ya pokoknya itu ke bawah. Kalau cewek mungkin selisih 2 ya, jadi di angka 6. Nah, lumpuh lama-lama gitu, ya kembali tadi. Ginjal itu kan menghasilkan urin itu dari darah. Bukan air minum, masuk airnya ke ginjal, terus keluar. Enggak, ya. Ginjal itu mendapatkan sumber, ya, untuk menghasilkan air kencing itu dari darah. Ya, jadi difilter tuh si darah. Darah itu kan ada komponen macam-macam, ada cairannya, plasma, ya, ada sel darahnya. Itu difilter masuk ke arteri renalis, ya, pembuluh darah ginjal, kemudian ke arteri segmentalis, kemudian ke arteri interlobaris, arcuata, interlobularis, arteriol kecil-kecil, afferent arteriol dan sebagainya. Akhirnya namanya ke glomerulus, ya. Glomerulus itu pokoknya ginjal itu kalau kita zoom in itu ada yang namanya nefron itu, kalau akuarium itu filternya lah. Dia yang
yang penting dipertahankan lagi ke dalam tubuh, yang nggak penting dibuang. Nah, salah satu yang nggak penting adalah asam urat. Nah, kalau asam urat tinggi kan buangnya jadi banyak dong. Nah, sedangkan habis dari si glomerulus tadi, asam uratnya masuk ke sistema pelvicochalices. Jadi atau ke saluran pembuangan ginjal tadi, ya. Dari ginjal kemudian ke ureter dan sebagainya. Itu kalau terjadi supersaturasi atau terjadi ada penyempitan di situ ya bisa ngendap. Jadi Gitu, faktor risiko kalau kayak contoh nih, ada timku namanya Pak Denny, dia udah gout arthritis karena asam urat. Dia beresiko berarti Oh dong? jelas, sangat. Sangat beresiko Sangat. ada terbentuknya batu ginjal dari asam urat. Yes, coba aja nggak minum 2 hari 2 malam. Terus saranmu buat orang-orang yang sudah mengeluhkan nyeri sendi karena asam urat yang tinggi, saranmu gimana? Banyak minum, Bos. Minum nggak harus air putih. Minum apa aja. Ya, yang dilihat itu adalah zat pelarutnya. Ya kalau minum air putih terus 1,5 liter kembung ya kayak sapi gelonggongan. Minum apa aja Bajingo, boleh. Kamu sama pasien juga gini ya? Iya. Ini lucu di pasien-pasien optimis. Nggak apa-apa. Seru Saya kan? belak-belakan apa adanya lah. Kalau sama pasien ya lihat pasiennya. Kalau kira-kira bisa saya ajak diskusi ya saya ajak diskusi. Kalau kira-kira pendidikannya menengah ke bawah ya saya mengikuti gaya omongannya. Aman, dan itu aman-aman aja. Aman. Nah, oke, sekarang kita fase tahap akhir. Kita akan ke pesan-pesannya. Kalau kita melihat high demand, tadi aku menarik, kita akan balik lagi ke high demand. Seluruh batu ginjal tuh ditanggung BPJS nggak sih? Seluruh batu Nggak ginjal ingat, nggak tahu ditanggung kamu ya? BPJS. Kalau ada indikasi active removal stone atau indikasi operasi ditanggung. Oh, ditanggung ya? Ditanggung, cuma tidak semua prosedur ditanggung banget. Misalnya gini, kalau sekarang mungkin ada yang namanya metode RIRS ya, retrograde intrarenal surgery, itu seperti URS, jadi diteropong dari bawah, itu cuma pakai kamera fleksibel gitu, kemudian di laser gitu ya. Sampai sekarang itu mungkin sama BPJS belum ada coding khusus ya buat RIRS, jadi masih dikoding sebagai URS biasa. Sebenarnya kalau ditanggung. Oh, berarti penting Cuma ya? masih dipukul rata aja. Jadi penting ya BPJS buat masyarakat. Ya. Dan yang kedua, high demand. Emang sekarang prevalensinya lebih cowok atau cewek? Dari dulu, mungkin dari zaman Firaun kali ya, karena batu ini dari zaman Firaun nggak ada. Sampai sekarang banyakan cowok. Prevalensinya 3:1, Bos. Sama cewek? Iya. Dan usianya? Usianya tuh puncak di usia 40 sampai 50-an tahun lah. Usia tertingginya. Jadi yang sekarang lagi puncak-puncak karirnya ya, life begin at 40 kan katanya. Ya, batu ginjal juga bikin at 40. Nah, sekarang dengan melihat kamu praktek sekarang, Pak Denny, dengan dirimu sekarang terus sudah praktek, AC-nya panas tuh, tolong dong dinginkan AC-nya. Ini pasti gara-gara Daniel sakit kan, terus dipanasin. Kobong Daniel di sini. Maaf ya Pak ya. Nah, terus berikutnya adalah ada tren hemodialisis di anak muda. Apakah kamu juga ada melihat itu di Pantura, pasien anak mudamu meningkat? Untuk batu ginjal ya. Batu sarang kencing ya, bukan hanya ginjal ya. Trennya makin ke sini makin ada aja. Dulu waktu saya sekolah di Jogja enggak ya. Orang tua? Enggak, ya mostly dewasa lah, dewasa. Nah, pas di Pantura? Banyak sih yuk, 20-an gitu. Yang paling muda berapa? Pernah ada perempuan sekitar, saya lupa 18 atau 19 tahun. Nona. Batu? Ya, batu ureter. Karena habit ya itu, jarang minum itu Saya ya? nggak tahu juga, tapi pas saya lihat sih sepertinya ada penyempitan di ureter. Memang kalau penyempitan kan kita nggak bisa. Walau alam ya, Walau penyempitan. alam, ya. Tapi kalau yang muda lain yang karena gaya hidup? Gaya hidup biasanya ini sih, high natrium intake ya. Jadi garam. Natrium itu dalam bentuk apapun. Ya, NaCl, natrium benzoat, kecap, saus, garam, itu sangat meningkatkan resiko terbentuknya batu saluran kencing. Tiar, we, dah Dan insecure itu banyak semua. di mana-mana, Bos. Motor, Natrium. we, insecure, we. Nah, terakhir soal work-life balance. Nah, ini kelar kau. Kan 3 SIP-mu terpakai, Dokter Wista. Kita kan sebagai dokter mengedukasi orang mengenai work-life balance. Anda dengan 3 SIP Anda pakai selama 1,5 tahun kerja sebagai dokter urolog, seminggu berapa jam kerjanya? Coba dihitung. Duh, nggak pernah tak hitung ya, saking capeknya. Berapa? Wah, kalau dulu awal-awal saya kerja tuh ya, mungkin karena masih semangat ya. Bisa berangkat pagi, pulang hampir pagi ya. Tian. Itu di hari Senin sampai Kamis saja. Tapi Kalau jarang telat Jumat, ya? Kenapa? Sama pasien jarang telat ya?
Telat apa? Telat ketemu. Oh, telat beberapa kali telat sih, tapi saya usahakan sih nggak telat. Cuma kadang kan, jadi gini yang bikin telat tuh kadang shit happen ketika di kamar operasi. Itu kadang tuh kita, wah ini paling operasinya main setengah jam atau sejam. Ternyata shit happen, jadi mundur jadi 2-3 jam tuh. Jadi alasan Sering. beberapa dokter itu akhirnya terlambat karena ketika operasi Satu itu, sesuatu faktor X yang kita nggak duga ada bisa. pemberat ya, faktor pemberat operasi. Iya. Aku sempitkan. Ternyata ada yang lebih belak-belakan kan. Dia ngomong shit happens, pemberat operasi. Jadi ada apes. Operasi 1 jam jadi 4 jam, akhirnya yang poli jadi nunggu. Ya. Jadi kamu nggak ada work life balance dong kalau kamu sehari tidur cuma 6 jam. Sebenarnya kalau kita kembalikan ke masing-masing, kita bisa mengatur itu sih Pak. Oh. Kita batasi aja pasien. Ya, kita batasi pasien, terus kemudian kita refer ke urolog lain, itu juga bisa. Cuma kan susahnya ini saya kerja di kampung yang memang sumber daya urolognya masih minim. Jadi waktu saya datang 2023 itu, SPU-nya di Majalengka tuh cuma berdua. Hah? Satu kota? Satu kabupaten. Etian satu kota, cuma 2? Waktu itu, tahun lalu, sekarang udah bertiga. Ini lucu banget. Seru ya? Sedangkan iya, waktu itu kan penduduknya tuh kata Wikipedia ya, saya lihat Wikipedia tuh 1,2 juta penduduk ya. Itu hanya di Majalengka, belum di Indramayu. Indramayu itu 1,6 juta ya, sensus 2021 atau 2022 saya lupa. Itu juga waktu itu saya cuma berdua urolognya. Sekarang pun juga belum banyak nambahnya, cuma bertiga. Jadi kalau kita hitung-hitung kasar ya, satu urolog membawahi 400.000 orang. Dan coba jingok. Iya, makanya kalau dibilang Pak Menkes pernah bilang ya, mungkin dokter ini kurang ya. Kalau dibilang kurang, iya. Sebenarnya yang lebih tepat bukan kurang jumlahnya, kurang pendistribusiannya sih. Nah, dengan jam kerja setinggi ini, kapan Anda mau lepas satu SIP, Dokter Wisda? Oh, kalau lepas sih sepertinya enggak. Karena saya merasa ilmu yang saya punya ini bermanfaat bagi masyarakat dan saya akan tetap terus jadi dokter sampai seumur hidup. Jadi SIP-nya dua-duanya, tiga-tiganya akan dipakai terus? Ya, cuma nanti mungkin pembatasan pasien aja. Oke, terus kapan Anda mau subspesialis? Subspesialis setelah kan nefrolog kan? Secepatnya. Kalau dikasih kesempatan, kan kalau kita sekolah tuh kadang masih ada antriannya ya, didahulukan oleh yang kerja di sentra pendidikan. Itu memang wajar, harus seperti itu dong, diutamakan di RS-RS pusat rujukan, di pusat pendidikan. Nanti kalau sudah ada antriannya ya, saya pengen sekolah secepatnya. Apa yang pengen diambil subnya? Wah, Kan masih Anda galau berubah-ubah. ya. Masih galau nih ya. Antara apa alternatifnya? Antara apa ya, mungkin onkologi atau andrologi atau paling cuma 2 itu dulu lah. Dan ini Masih galau. sebelum case, kita akan ketemu lagi Wisda tuh karena sesinya menarik dan nggak mungkin bisa dikumpulin di satu sesi, mungkin di pas kamu ke Jakarta ya. Oke. Ini ke Jakarta karena ada acara apa? Ya, Bukan ini- karena demi saya, simposium. Jangkrik tuh, nyari waktu dia tuh susah, lebih susah dari saya. Edan. Dan kalau buat masyarakat yang nonton, terutama anak muda, tips gimana saya bisa menghindari batu? Oke, ini gampang. Tipsnya 3 sebenarnya. Tadi itu aku bilang minum cairan ya, makanan, lifestyle. Dah, minum sehari. Kalau berat badan kita normal 70-80 kilo, minimal 2,5 liter bos. Mbok hitung sendiri aja ya. Entah dalam bentuk apapun, air putih, air kelapa, air teh nggak masalah ya. Yang kedua makanan. Makanan ini harus tidak boleh tinggi sekali proteinnya kalau kita bukan bodybuilder. Jadi kalau kalian nggak bodybuilder, nggak usah beli suplemen protein yang memberatkan fungsi ginjal. Kapan dikatakan berlebih? Ya, ada yang referensi bilang 1 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan. Jadi kalau berat badan kita 70, ya 70 gram per hari. Proteinnya bukan dagingnya ya. Karena daging 200 gram, bukan 200 gram juga proteinnya. Dia mungkin, aku lupa hitungan ahli gizi yang pasti tahu ya, sepertiga atau sekitar sepertiganya lah, itu protein murninya. Yang ketiga, tinggi makanan-makanan yang tinggi kalori. Itu juga meningkatkan risiko Dia, Pak Denny. bentuk ginjal. Makanan yang tinggi natrium, itu juga. Etian, Pak Denny Sama semua. asam Pak. urat. Diborong Pak Denny. Kalau asam uratnya, tahu nggak makanan tinggi asam urat? Ini sering tanya nih. Apa itu makanan tinggi asam Protein. urat? Tanya AI, jawabannya panjang ya kan? Tanya Pak Dokter Wisda. Wah, saya biasanya kalau ngedukasi pasien juga panjang ini, makanya capek ke mulutnya ya. Ya intinya adalah
daging-daging merah ya, daging hewan berkaki 4 apapun itu pasti mengandung asam urat yang cukup tinggi, terutama jeroannya, Bos. Jadi dari jeroan aja ya kalau memang mau bangun badan. Ya, kalau dagingnya juga sebenarnya nggak disarankan terlalu banyak juga sih. Ya, apapun itu mau sapi, kambing, babi ya, sama ya. Sesuatu yang jeroan. berlebihan ya intinya. Ya, sesuatu yang berlebihan. Jadi kita nggak ngomong kecuali kalian adalah bodybuilder ya. Itu beda cerita. Karena massa otot yang dibentuk juga membutuhkan suplemen protein yang cukup tinggi juga. Tapi kalau gaweane ngedit video ya toh, nggak usah banyak-banyak proteinnya. Jadi antara yang masuk dan yang keluar harus seimbang. Ya, Itu betul. makanya tips yang ketiga, aktivitas fisik ya. Ya, nah ini juga aktivitas fisik. Ya mungkin dokter Tita lebih ahli ya dia karena dia concernnya ke arah sana ya. Tapi orang biasanya kan mager ya. Budaya kita ini adalah budaya yang gageh-gageh dan sering duduk orang Indonesia itu. Mager jalan kaki, sukanya duduk. Jadi saya biasanya nyarakan ke pasien seperti puasa Daud ya. Jadi kalau hari ini puasa besok jangan ya. Kalau hari ini mager besok jangan. Dan seenggaknya jalan kaki setengah jam. Itu yang paling gampang, pakai sepatu. Nah, terus mitos fakta yang terakhir sebelum ini ditutup, jengkol itu bisa menyebabkan kristal. Mitos atau fakta? Kalau makan jengkol seember iya. Tapi kalau jengkolnya kita konsumsi dengan jumlah yang wajar enggak. Kenapa Pete pesing juga. banget kalau kita habis makan jengkol dan pete? Justru itu bagus, menandakan fungsi ginjal kita masih bagus. Dan terbantahkan ya? Ya, terbantahkan. Terbantahkan. Ada asam urat. Terus yang dihindari emping, kenapa? Ya, emping itu atau melinjo ya. Melinjo itu emang kadar asam uratnya dibandingkan dengan sayuran lain dia lebih tinggi per gramnya. Tapi Ya, tapi sekali lagi, kalau kita makan dalam kondisi atau jumlah yang wajar, porsi yang wajar nggak masalah sih. Oke. Nggak masalah. Jadi, ya itu kembali ke sesuatu yang berlebihan. Saya memang ada pasien diabetes. Apakah dia sama sekali nggak boleh makan nasi seumur hidup? Ya enggak, no. Tetap butuh kalori, tetap butuh karbohidrat, cuma dibatasi. Sama lah, kita kalau ngomong masalah asam urat, masa kita nggak makan daging, masa kita nggak makan. Itu butuh, Bos. Purin itu butuh. Purin, cuma purin berlebihan yang nggak bagus. Gitu aja. Selain batu, keluhan apa lagi yang sering ditangani oleh dokter Wisda sebagai urolog? Ada yang namanya tadi ya, pembesaran prostat itu cukup banyak sekali juga ya. Biasanya di usia-usia di atas 60 tahun, paling banyak lagi di atas 70 tahun sih. Jadi ada banyak sih studi prevalensinya, tapi yang paling cukup terkenal tuh ya 30-an% lah ketika orang itu sudah di atas 60 tahun prostat akan besar. Oke. Itu kalau dari saya, buat teman-teman, kita akan ketemu dokter Wisda lagi di sesi yang lain. Silakan tulis pertanyaan di kolom komentar soal perginjalan atau soal urolog. Kamu tanya di kolom komentar, nanti 10 pertanyaan akan dijawab oleh dokter Wisda di pertemuan berikutnya. Mitos fakta bareng saya, Dokter Tirta. Dan Dokter Wisda. Sampai jumpa di topik berikutnya.